Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi topik 5 School Well-being. Permasalahan 1, bagaimana membuat kelas Anda menjadi lebih aktif mau terlibat, bagaimana Anda nantinya dapat mengakomodir peserta didik Anda, materi apa saja yang akan Anda pelajari dapat digunakan. Nah, cara yang peserta didik aktif melakukan banyak kegiatan praktik atau proyek sehingga pembelajaran berpusat kepada peserta didik, berdiskusi, membuat gaming, pertanyaan yang hot. Yang selanjutnya dengan memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga adalah school well-being adalah kondisi di mana individu dapat memenuhi kebutuhan dasar baik material maupun non-material di sekolah. Ada 4 dimensi yang dalam school well-being harus dipenuhi. Yang satu, having atau kondisi suatu sekolah itu harus nyaman, aman. Yang kedua adalah loving, mengarah pada hubungan sosial atau dengan kasih sayang dari hubungan berbagai pihak. Yang ketiga adalah being, pemenuhan diri, yaitu peserta didik terasa terpenuhi kebutuhannya. Yang keempat adalah health, kesehatan peserta didik atau guru secara umum. Nah, permasalahan yang kedua, materi apa saja yang terintegrasi dengan materi school well-being ini bisa ada PPDP, pemahaman peserta didik dalam pembelajaran, filosofi pendidikan, misi pengajaran asesmen dan yang efektif, dan perencanaan pengembangan kurikulum, PPL, dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya hanya menjelaskan beberapa yang terintegrasi dalam mata kuliah dalam school well-being dengan mata kuliah PBG. Yang pertama, PPAE. PPAE itu membantu dalam membuat catatan asesmen dan perkembangan peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi atau PB, itu membantu pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang disesuaikan dengan profil dan kebutuhan peserta didik sehingga tercipta school well-being. Yang ketiga adalah PPDB atau pemahaman peserta didik. Itu dengan pemahaman pendidik mengenai karakteristik peserta didik sehingga dapat mengembangkan perasaan sosial emosional dan menciptakan school well-being dengan baik. Kemudian PPL2 membantu mahasiswa dalam mengetahui kesehatan mental, kompetensi sosial emosional yang dimiliki pendidik dan peserta didik sehingga tercipta suasana sekolah yang school well-being. Selain itu, mahasiswa juga mengetahui secara langsung kondisi peserta didik dan menangani peserta didik. Selanjutnya adalah materi school well-being itu ada 4 komponen yang tadi school well-being. Yang pertama adalah having, yang kedua loving, being, dan healthy. Having itu dimensinya melingkup lingkungan fisik sekolah maupun rasa kenyamanan, rasa aman, terhindar dari kebisingan, pertukaran udara, kayak sirkulasi udaranya bersih, asri, sejuk, dan tidak panas seperti itu. Loving itu lingkungan sosial saat pembelajaran meliputi hubungan dengan guru dan teman sekelas, interaksi dalam kelompok sehingga peserta didik ini merasa dia itu diberikan kepedulian yang sama satu sama lain. Yang kemudian adalah being adalah seberapa besar sekolah melibatkan peserta didik, mendorong keaktifan peserta didik. Yang terakhir adalah healthy itu adalah status kesehatan. Nah, kesehatan fisik dan mental guru dan peserta didik sangat berpengaruh dalam sebuah pembelajaran. Selanjutnya adalah hubungan school well-being dengan experiential learning. Yang pertama, having itu membantu pendidik dalam melakukan experiential learning sehingga pembelajaran berjalan lancar, peserta didik nyaman dan aman dalam belajar. Nah, selain itu kan dari perangkat yang dimiliki sekolah ini dapat membantu sebuah experiential learning. Yang kedua adalah loving. Loving ini adanya kasih sayang dari lingkungan sekolah aman nyaman sehingga ada interaksi dalam sosial emosional dalam experience learning saat dari pihak satu dengan pihak yang lain yang terkait dalam experience learning. Yang ketiga adalah being dengan dorongan dan dukungan sekolah dalam meningkatkan kemampuan peserta didik sesuai dengan karakteristik peserta didik itu maka akan meningkatkan empati sosial peserta didik dan komponen dalam experience learning. Yang terakhir adalah healthy dengan adanya mental kesehatan yang dimiliki oleh pendidik itu sangat mempengaruhi cara dia itu mencikapi peserta didik sehingga dia harus juga memperhatikan kesehatan mental dan fisik peserta didik untuk menentukan solusi yang tepat tanpa menyakiti perasaannya. Nah, yang terakhir adalah
Pentingnya model school well-being. Nah, kesejahteraan psikologis pada remaja mengacu pada perasaan puas dengan kehidupan, memiliki emosi, tidak adanya gangguan psikologis, fungsi akademis tertinggi, keterampilan sosial, dukungan sosial, dan kesehatan fisik menurut Kahn et Alaman Cat Ed tahun 2015. Siswa memerlukan kesejahteraan psikologis di dalam lingkungan sekolah. Selain itu, kesejahteraan siswa secara positif mempengaruhi proses belajar mereka dan hasil belajar. Siswa yang merasa puas dengan sekolah akan mengembangkan sikap positif terhadap proses belajar mengajar dan meningkatkan prestasi pada siswa serta mengatasi dampak buruk yang ada di lingkungan menurut Vala tahun 2011. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai school well-being. Semoga ilmunya bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.